Salam jumpa dalam The Voice of Hope, Suara Pengharapan. Kali ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang akan menolong kita semua menjalani hidup ini dan juga dalam hal menyikapi hal-hal yang menegangkan dan juga orang-orang yang menjadi musuh kita, bahkan yang membenci kita. Dalam tema kotak-kotak kasih. Sebelumnya marilah berdoa. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, biar firman-Mu dalam refleksi saat ini sungguh menolong dan memberkati kami semua yang percaya pada kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan menuntun kita dalam tema kotak-kotak kasih. Saya bacakan dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Salam dalam kasih dalam The Voice of Hope, Suara Pengharapan. Saya berpikir kita tidak mudah untuk mengasihi orang yang memusuhi atau membenci kita. Sekarang ini Indonesia benar-benar terbukakan dengan kasus yang dialami Brigadir Joshua mendiang dalam putusan hakim kepada Sambo CS. Di sini kita benar-benar bertanya tentang keadilan, bagaimana menyikapi orang yang berlaku jahat kepada kita. Dan saya tahu saya tidak berbicara banyak tentang hukum, tetapi ada sebuah ultimate reality atau sebuah kebenaran yang mutlak yang bisa menolong saudara dan saya dalam menyikapi hal-hal yang menegangkan, hal-hal yang menjadi titik persoalan dalam kehidupan kita. Termasuk bagaimana menyikapi orang-orang yang memusuhi dan yang membenci kita. Apakah sikap yang harus saudara dan saya lakukan di tengah kehidupan seperti ini? Yesus Kristus menyatakan kepada kita, dan ia bukan sekedar berbicara tentang kebenaran itu sendiri, itu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menjadi musuh kita. Yesus Kristus menunjukkan dengan kehidupannya dalam pelayanannya di tengah dunia selama 3 tahun. Yesus menunjukkan teladan yang paling hebat dan paling besar menyikapi orang-orang yang memusuhi dia. Kita ingat salah satu doa yang sangat-sangat luar biasa yang diucapkan Yesus dalam 7 perkataan di kayu salib, yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengucapkan doa yang sangat luar biasa ini bagi orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang membenci dia, bahkan yang melucuti dia dan menggantung dia di atas kayu salib. Dalam posisi ini Yesus justru menunjukkan apa yang pernah diajarkan dalam Injil Matius ini. Dia bukan mengutuk orang-orang membenci dia. Dia bukan melakukan sesuatu semacam tindakan kekerasan untuk membalas kekerasan dan kekerasan, tetapi Yesus justru menunjukkan apa itu belas kasih. Bagaimana dia justru mendoakan mereka yang membenci dia. Dan saya pikir ini sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita semua terlalu idealis. Bagaimana kita mengasihi para musuh kita? Bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang membenci kita? Bukankah ajaran ini terlalu radikal bagi kita? Karena kita terbiasa untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, berbuat baik bagi orang yang bisa membalas kebaikan kita, tapi tidak pernah bisa diterima oleh akal sehat untuk mengasihi orang yang musuh kita, apalagi mendoakan mereka. Nah, dalam bacaan yang termasuk dalam khotbah di bukit, dalam ayat Matius 5 ayat 43 dan 45, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sedikit lebih jauh dan lebih tinggi, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang aniaya kamu. Yesus berdiri sebagai kebenaran yang paling tinggi dan mutlak mengatakan untuk mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan mereka. Apa maksudnya? William Barclay dalam pemahaman Alkitab setiap hari membantu saudara dan saya. Mengasihi musuh tidak sama dengan kita melakukannya bagi orang-orang mengasihi orang-orang kita kasihi. Mengasihi musuh tidak sama dengan kita membenarkan apa yang orang itu musuh kita lakukan kepada kita.
Bukan itu maksud Yesus. Saya pikir ketika satu kali murid-murid mengatakan soal tindakan jahat yang akan dilakukan oleh Herodes, apa Yesus katakan? Katakan pada si serigala itu. Jadi Yesus tidak berpura-pura mengatakan yang jahat sebagai yang baik. Itu berarti kita bisa menarik benang merah dari sini. Mengasihi musuh bukan berarti bahwa musuh itu orang yang baik atau orang yang bisa kita kasih seperti kita mengasihi keluarga atau sahabat-sahabat kita. Bukan. Tetapi ini hukum lebih tinggi yang Yesus mau angkat dalam status kita sebagai anak-anak Allah. Di tengah dunia ini tidak bisa kita memakai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, hukum keadilan yang umumnya dipakai orang Yahudi. Karena kalau demikian berarti semua orang menjadi buta, semua orang menjadi ompong. Itu maksudnya. Yesus mengatakan sesuatu yang jauh lebih tinggi karena kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Kristus, kita menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda dari yang lain. Dan saya pikir ini bukan soal sesuatu yang idealis atau tidak. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita, ketika ada orang-orang yang berserah kepada Tuhan, bahkan mengasihi musuh mereka, kehidupan mereka menjadi sebuah catatan sejarah, catatan iman yang telah mengubahkan orang lain. Bahwa ketika musuh ditaklukkan, bukan dengan membalas kekerasan dengan kekerasan, ada kemenangan yang sejati, iman yang hebat yang muncul, iman yang mampu mengubahkan dunia yang keras menjadi dunia lemah lembut. Perjanjian lama berkisah tentang, saya ingat dua tokoh yang sangat menonjol, yaitu Daud. Bagaimana Daud diperlakukan tidak adil, dimusuhi oleh Saul. Padahal Alkitab mencatat ketika Saul dihinggapi roh jahat, Daud justru datang memainkan kecapi untuk memberikan ketenangan bagi dia. Tapi Saul memendam iri hati dan benar-benar dengan rencana busuk, disengaja dan akal bulus mau membunuh Daud. Tapi saya suka satu waktu Daud punya kesempatan membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Daud hanya memotong bagian dari jubah Saul di sebuah gua untuk menunjukkan bahwa Daud punya kesempatan menghabisi nyawa Saul. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena selain Saul adalah orang diurapi oleh Tuhan, Daud mengatakan dia tidak ingin mengotori tangannya menjadi orang yang memusnahkan orang lain, karena itu ada dalam hak Tuhan. Dan saudara lihat akhir kisah dari Saul, musuh yang membenci Daud tanpa alasan, dan akhir kisah kehidupan Daud luar biasa. Bagaimana Daud menyatakan dia tidak ingin memusnahkan orang memusuh dia, Raja Saul. Dia balas justru dengan mengasihi, dengan menghormati, dan disitulah letak kekuatannya. Juga Yusuf ketika diperlakukan bukan hanya oleh musuh di luar, tapi oleh saudara-saudara kandungnya yang memusuhi dia tanpa alasan, hanya karena merasa iri hati, membuang dia ke dalam sumur, menjual dia ke Mesir. Ketika terjadi kelaparan, apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai penguasa di Mesir? Dia mengampuni. Dia menyatakan kalian telah mereka-reka yang jahat terhadap saya, tapi Tuhan telah mereka-rekanya yang baik bagi saya. Artinya Yusuf tidak berpura-pura menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara itu baik. Itu tidak pantas, itu jahat. Karena mereka dengan akal bulus mereka, hanya karena iri hati, tega membuang adik kandung mereka ke dalam sumur, menjual mereka, dan beria-ria di atas derita anak bungsu ini. Yusuf katakan itu sangat menyakitkan. Itu jahat yang kalian lakukan. Tetapi Tuhan telah merubahnya menjadi kebaikan. Saya pikir tokoh-tokoh ini dicatat dalam Alkitab mau menunjukkan bahwa apa yang Yesus katakan ini bukan sebuah idealisme, tapi inilah kunci yang harus dilakukan saudara dan saya dalam menghadapi musuh dan orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita. Dalam konteks yang modern, saya sangat terharu dengan seorang Nelson Mandela. Puluhan tahun diperlakukan tidak adil di penjara. Para sipil penjara bahkan menghina, melecehkan dia. Ketika puluhan tahun Nelson Mandela akhirnya keluar dari penjara dan menjadi presiden di Afrika, dia justru mengangkat salah satu sipil penjara yang menghina dia menjadi menteri dalam kabinet yang dia pimpin. Dan ini mau menunjukkan, seperti Nelson Mandela katakan, kekerasan balas dendam terhadap orang memusuh kita
tidak pernah membawa satu keuntungan dalam hidup ini. Nelson Mandela adalah bukti dalam abad modern. Kasih dan pengampunan. Bahkan berdoa bagi orang yang musuh dan mengutuk kita. Bukan menunjukkan kelemahan kita, tapi itulah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Memang bagi kita mungkin hal ini terlalu sukar, tapi bukan mustahil. Karena apa yang dikatakan Tuhan banyak dilakukan orang-orang yang telah mencintai Dia. Karena itu Yesus katakan, berdoalah bahkan bagi orang yang menganiaya kamu. Mengapa demikian? Ketika doa yang tulus dipanjatkan kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dan memusuhi kita, pada saat itu kita sebenarnya telah melakukan suatu loncatan iman untuk memenangkan dia. Mengapa? Karena tidak mungkin kita membenci orang yang kita doakan. Tidak mungkin kita akan memusuhi lagi orang telah kita doakan. Kalau nama orang itu telah kita bawa dalam doa kita, maka itu terjadi antara kita, dia dan Tuhan. Dan pasti pada saat itu Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya pada kita. Kembali dalam konteks dan catatan yang manis kisah kehidupan Yesus. Setelah dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian kepala pasukan melihat pada Yesus dan dengan haru berkata, sungguh ia ini anak Allah. Saya pikir ini karena bukti Yesus bukan hanya mengajarkan soal bagaimana memperlakukan musuh-musuh kita, tapi Yesus menghidupinya bahkan until the end of his life, sampai akhir kehidupannya di kayu salib. Dia mendoakan, dia mengampuni, dia menunjukkan apa itu kasih Allah Bapa di sorga bagi orang berdosa yang tidak mengenal jalan kebenaran. Dan dari situ muncullah pengakuan dari seorang kepala pasukan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Itulah mengapa Yesus mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ini dunia milik Bapa di sorga. This is my Father's world. Dunia milik Bapa kita. Dan Bapa yang kita kenal, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, adalah Bapa yang tidak membedakan orang benar dan orang jahat, orang yang saleh dan orang yang hatinya kotor. Allah menurunkan hujan, matahari bagi semua orang untuk mengatakan, begitulah cara Allah menyikapi dunia ini. Bahkan di dalam diri Yesus, Allah meninggalkan anaknya Yesus Kristus. Ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya dengan jalan demikian manusia, saudara dan saya, dunia yang membenci Allah, diperdamaikan dalam kematian Yesus Kristus. Di sini letak kekuatan kekristenan. Banyak orang telah mengerti bahwa apa yang diucapkan Yesus bukan kalimat klise atau basa-basi. Sejarah Kristen telah melahirkan para martir, pengikut Tuhan sepanjang abad kehidupan dimanapun, yang ketika menghidupi ajaran-ajaran Yesus, mereka benar-benar telah menunjukkan bagaimana cara menyikapi orang-orang yang memusuhi kita. Dan seperti Tuhan kita, guru kita, juru selamat kita Yesus Kristus, para martir, rasul, bahkan orang-orang Kristen banyak yang sampai kehilangan nyawa, dianiaya, dipenjarakan, namun mereka tetap mengasihi. Kebetulan hari ini 15 Februari, kemarin seluruh dunia merayakan hari kasih sayang Valentine's Day. Kita ingat bahwa Santo Valentino adalah seorang uskup yang lahir pada tanggal 14 Februari tahun 270. Santo atau Uskup Valentino seorang yang mencintai Tuhan dan umatnya. Dia menyampaikan tentang cinta kasih kepada semua orang. Tapi pada waktu itu Kaisar Claudius, kaisar yang sangat jahat, benar-benar benci dengan kekristenan.
Mereka menyampaikan firman termasuk Santo atau Valentino, uskup ini dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, bagi orang-orang memusuhi dia, Santo atau uskup Valentino membuat kartu-kartu yang bergambar hati, dan itu dikirimkan bagi semua orang untuk menyatakan itulah hati Kristus. Valentino melakukan itu sampai one day ketika ia nanti dihukum mati. Dan setelah Valentino dihukum mati, orang melanjutkan tradisi itu. 14 Februari ada kartu-kartu bertanda kasih sayang dikirimkan kepada semua orang untuk mengatakan ada orang-orang memusuhi kita, ada orang-orang tidak menyukai kita, tapi cara memenangkan mereka bukan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi seperti juru selamatnya Valentino, seperti juru selamat kita Yesus Kristus katakan malam ini dalam refleksi The Voice of Hope, kasihilah musuhmu, bukan membenarkan perbuatan jahatnya, tapi bawalah dia dalam kehendak Tuhan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan itu cara kita mengatakan kepada dunia ini, siapa itu Tuhan kita. Bagaimanapun dunia tidak menutup mata, siapapun di bawah kolong langit ini, termasuk saudara dan saya, yang mempraktekkan ajaran Kristus, akan membawakan buah-buah kebenaran. Kisah tentang kita, kisah tentang kebaikan, kisah tentang pengampunan, kisah tentang doa yang tulus yang dipanjatkan bagi musuh-musuh kita, akan menjadi catatan iman yang tidak bisa dilupakan. Karena memang bunyinya sangat keras, gaungnya sangat keras. Apa yang terjadi antara kita dengan mereka, antara kita dan Tuhan, membuahkan hasil. Orang menyebut kita anak-anak Allah. Tuhan menolong kita, dan Happy Valentine's. Kiranya kotak-kotak kasih malam ini dan sebuah refleksi menunjukkan kepada kita sekali lagi, mengampuni atau mengasihi musuh, bukan membenarkan kejahatan mereka. Kita tidak mengasihi mereka seperti kita mengasihi orang tua, sahabat, dan orang-orang yang mencintai kita. Tidak. Kita mengasihi musuh kita, kita mendoakan mereka, karena kita tahu ada sebuah standar tertinggi yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan menolong kita dalam refleksi malam ini. Sampai jumpa dalam The Voice of Hope. Tuhan memberkati. Shalom.